الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وقائد المجاهدين الإمام المتقين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يؤلى عليه صدق الله العظيم وصدق رسول كريم أيها الحاضرون معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sebuah kalimat yang tidak pernah putus-putusnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmat dan rahmat serta barokahnya kepada kita semua. Barang siapa di antara kita mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan kita. Dan barang siapa yang disimpangkan oleh Allah, maka tak satu pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, karena hidayah itu ada di sisi Allah dan Allah lebih tahu siapa orang yang pantas dan layak mendapatkan hidayah. Semoga kita yang hadir di masjid ini senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada manusia yang paling khusyuk di dalam salatnya, manusia yang paling jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya, manusia yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan, manusia yang paling kasih terhadap fakir miskin, duafa dan anak yatim, manusia yang paling sayang terhadap para istrinya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada sahabat dan keluarganya, dan insya Allah kita yang hadir di sini tanpa terkecuali mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita teliti dan kita simak di dalam Al-Qur'an dari mulai suratul Fatihah, surat yang pertama sampai dengan surat yang terakhir, surat An-Nas, surat ke-114 yang berjumlah kurang lebih 30 juz, 6.236 ayat, 1.020 huruf, 20.000 huruf. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kita menemukan ada dua buah kata yang sama tapi tidak serupa. Hanya perbedaan satu kali pengucapan dan satu huruf saja memberikan makna dan penyikapan yang sangat berbeda. Kata yang pertama adalah ni'mah, menggunakan ain. Dan kata yang kedua adalah niqamah, menggunakan qaf. Kata ni'mat, menurut kamus disebutkan nikmat adalah anugerah karunia. Wabil khusus anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Sang Khalik kepada makhluk. Salah satu di antara makhluk itu adalah manusia kita semua. Yang kedua adalah niqmah, bencana. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada malam, ada siang, ada laki, ada perempuan, ada karunia, ada bencana.
Kalau kita mengakui adanya anugerah atau karunia, kita pun juga harus mengakui adanya bencana atau musibah. Keduanya merupakan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ada kalanya di satu waktu kita mendapatkan bertubi-tubi musibah, bencana. Tapi pada saat yang lain kita pun mendapatkan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya Allah tidak memilah dan memilih siapa yang akan mendapatkan nikmat dan nikmah. Setiap kita tidak memandang posisi jabatan, usia atau umur, latar belakang pendidikan, ataupun dari mana dia suku bangsanya. Siapapun makhluk pasti akan mendapatkan dua hal ini, nikmat dan nikmah. Yang menjadi persoalan kita adalah bukan kapan kita mendapatkan nikmat dan kapan kita mendapatkan nikmah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi ketika nikmat itu datang dan ketika nikmah itu datang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami selalu pergilirkan di antara manusia. Life is a wheel. Hidup itu seperti sebuah roda. Kadang kita di atas, kadang kita berada di bawah. Yang di bawah bisa naik ke atas, yang di atas jangan sombong, nanti bisa jatuh ke bawah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada panduan yang terbaik bagaimana menyikapi nikmat dan nikmah kecuali yang datang dari Sang Maha Sutradara kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan Sang Sutradara? Karena hidup ini bagaikan permainan sebuah film. Hidup ini adalah film yang sangat kolosal, film yang sangat luar biasa, di mana yang menjadi aktor dan aktrisnya adalah kita. Pelaku-pelaku pemain film dalam kehidupan ini adalah kita sendiri. Allah sudah menggariskan bagaimana caranya kita berupaya dalam film ini happy ending, berakhir dengan sebuah kesudahan yang penuh kebahagiaan. Judul film kita adalah Husnul Khotimah. Bagaimana kita sebagai makhluk yang masih diberikan nyawa, masih bisa bernafas, jantung kita masih bisa berdetak. Bagaimana kita mengupayakan sedemikian rupa agar di akhir hayat kita benar-benar menjadi seorang yang husnul khotimah. Judul film kita adalah Husnul Khotimah. Kemudian skenario dalam hidup ini, di dalam film ini ada dua. Ada kalanya skenario kesyukuran, ada skenario kesabaran. Kapan kita bersyukur? Pada saat Allah memberikan nikmat kepada kita, kita menyikapinya dengan bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah jaminan dan garansi kepada kita. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sudah memberikan jaminan dan garansi barang siapa yang mendapatkan nikmat kemudian dia bersyukur, maka Allah akan lipat gandakan nikmatnya. Jadi menghadapi sebuah skenario musibah, kita hadapi dengan kesabaran, menghadapi sebuah nikmat dengan sebuah kesyukuran. Kalau memang surat 14 ayat 7 ini, surat Ibrahim ayat 7 ini, yang memberikan garansi dan jaminan kepada kita, barang siapa yang bersyukur akan dilipat gandakan nikmatnya. Lantas kenapa kita merasa sudah bersyukur, tapi Allah belum kunjung jua melipat gandakan nikmat kita? Tentunya tidak mungkin Allah melanggar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janjinya. Kalaupun kita belum mendapatkan pelipat gandaan nikmat dalam kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, karir dan pekerjaan kita, bahkan bisnis kita, boleh jadi ada yang salah dengan kesyukuran yang kita lakukan. Kesyukuran yang kita lakukan belum sesuai dengan aturan main SOP dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Setidaknya orang dikatakan bersyukur apabila memiliki 3 indikator. Indikator yang pertama adalah tahaddus bi ni'matillah. Orang yang bersyukur adalah orang yang selalu menyebut-nyebut nikmat Allah. Dia tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh untuk menyebut-nyebut nikmat Allah. Dinisbatkan semua karunia itu kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Tidak terhenti ucapannya dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Menggantikan kalimat aku, saya. Digantikan dengan kalimat Allah, Allah. Tahaddus bi ni'matillah. Hargai nikmat yang Allah berikan dengan mengembalikan pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah isti'malun ni'am, yaitu menggunakan nikmat itu secara optimal. Jangan-jangan nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita belum digunakan secara maksimal dan optimal oleh kita.
Jangan-jangan masih di bawah 10%, atau mungkin malah di bawah 5%. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mungkin kita menuntut pelipat gandaan nikmat sementara kesyukuran kita masih di bawah 10%. Nabi kita Muhammad SAW di tengah malam didapati oleh Aisyah radhiyallahu anha sedang bersujud. Selepas mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, bertanyalah Aisyah kepada Rasulullah, "Wahai kekasih Allah, wahai suamiku, kenapa sujudmu lebih panjang dibandingkan gerakan sholat yang lain?" Padahal kita tahu jamaah sekalian, beliau untuk 1 rakaat saja menghabiskan bacaan surat Al-Baqarah sampai selesai. Dan sujudnya lebih panjang daripada bacaan surat Al-Baqarah. Wajar Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, dosa-dosamu yang dulu, sekarang dan yang akan datang sudah diampuni Allah. Kenapa kau sampai demikian lamanya sujud di hadapan Allah?" Kemudian Nabi pun menjawab, "Ya Aisyah, wahai istriku, tidak ada bagian yang paling aku sukai dalam hidup ini, dalam ibadah, kecuali saat sujud kepada Allah." Kenapa ya Rasulullah? Karena saat sujud itulah kita merasa dekat dengan Allah. Inilah bukti rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Rasulullah ahlul jannah yang sudah pasti masuk ke dalam surga. Dosanya diampuni Allah. Yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Bagaimana dengan kita? Kesyukuran kita perlu kita lipat gandakan untuk mendapatkan pelipat gandaan nikmat. Kemudian yang ketiga adalah tauzifun ni'am. Mendistribusikan dan menyebarluaskan nikmat itu kepada orang banyak. Supaya nikmat itu tidak hanya berputar di antara kita. Tidak bersifat individualis, tetapi bersifat kolektif. Itu sebabnya kata-kata orang beriman di dalam Al-Quran selalu dalam bentuk jamak. Ya ayyuhalladzina amanu, untuk masuk ke dalam surga tidak bisa beriman sendirian, harus berjamaah. Itu sebabnya Allah melalui lisan Rasulullah memberikan penghargaan. Perbedaan orang yang sholat sendirian dengan sholat berjamaah ditingkatkan derajatnya 27 kali lipat. Lantaran perbedaan jumlah. Orang sholat sendirian pahalanya standar. Pada saat dia berjamaah, ditingkatkan derajatnya 27 kali lipat. Jadi 1 tambah 1 bukan 2. 1 tambah 1 bukan 11. 1 ditambah 1 ada 27. Bayangkan seluruh segenap aparat ASN di Dirjen Pajak ini sama-sama berjamaah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Sama-sama menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Merinding bulu roma kita. Jangan-jangan pencapaian pajak dalam negeri kita akan mencapai puluhan bahkan mungkin ratusan kali lipat dari apa yang kita rencanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak hanya nikmat yang Allah berikan untuk kita syukuri, tapi juga ada bagian yang kedua yang disebut nikmah, bencana. Bagaimana kita menyikapi bencana itu? Bersabar. Allah sebutkan kata nikmat dengan kesyukuran itu 75 kali dalam Al-Quran. Tetapi kata sabar dalam menghadapi bencana disebutkan sampai dengan 104 kali. Ada lebih banyak kata sabar kita temukan dalam Al-Quran dibandingkan kata syukur. Artinya, kesabaran kita harus lebih berlipat ganda dibandingkan kesyukuran kita. Bagaimana gambaran sabar dalam menghadapi bencana dan musibah ini? Allah memberikan panduan di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Allah gambarkan ada 3 cirinya. Yang pertama adalah fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak lemah mental. Tidak pernah takut akan ancaman, tekanan, ataupun ketakutan-ketakutan yang diciptakan oleh situasi lingkungan di sekitarnya. Karena keamanan dia bukan datang dari manusia. Keamanan dia bukan datang dari materi. Keamanan dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wa ma du'afu, tidak lemah fisik. Seorang mukmin yang kuat fisiknya lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah fisiknya. Sama-sama mukmin, tapi satu mukmin yang lebih kuat fisiknya, lebih kuat staminanya, lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah fisiknya. Dengan kekuatan fisik kita bisa melakukan ibadah semaksimal mungkin. Kita bisa melakukan bentuk-bentuk nawafil, amalan-amalan sunnah dengan maksimal. Dan yang ketiga, wa mastakanu,
Orang yang sabar itu tidak pernah lemah kreativitas. Ketika dia menemukan titik buntu dalam satu masalah, dia akan mencoba terobosan-terobosan. Dia akan melakukan breakthrough di dalam kehidupan ini. Jemaah sekalian, kita belajar sunnatullah dan fitrah Allah mengajarkan pada kita. Apabila kita menggunakan cara yang sama, pasti hasilnya akan sama. Untuk mendapatkan hasil yang berbeda, cara yang kita gunakan harus berbeda. Itulah sebabnya kita tidak boleh miskin kreativitas. Orang yang sabar adalah orang yang kaya dengan kreativitas. Itulah sebabnya kata sabar itu identik dengan kata seorang juara. Seorang juara bukan sekadar pemenang. The real champion is not just winning the competition, but everyone who can stand up for every failure. Seorang juara sejati bukan sekadar memenangkan sebuah pertandingan, tetapi mereka yang selalu bisa bangkit dari setiap kegagalan. Dia gagal, dia bangkit lagi. Dia jatuh, dia bangkit lagi. Dia bangkrut, dia bangkit lagi. Dia rusak, dia bangkit lagi memperbaiki. Itulah kehidupan seorang yang sabar, tidak lemah kreativitas. Barakallahu lakum wa nafa'ni wa ikum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر للمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر للمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا ذكر الله أكبر.